Renungan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam tahun B, Pilkada 2024 dan Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari Rabu nanti, tanggal 27 November 2024, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah 2024 di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kita akan memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Dan ini akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Entah kalian di mana, entah kalian akan memilih apa, 1, 2, atau 3, entah kalian akan memilih siapa, itu nggak penting bagi saya. Walaupun mungkin ada sebagian romo atau pastor yang mengajak memilih pemimpin yang seiman. Atau kalau tidak ada pemimpin yang seiman, pilih pemimpin yang berpihak pada iman kita, mendukung kita dan selalu mendukung toleransi. Itu terserah romo atau pasturnya ya, tapi memang benar sih. Setidaknya kalau pemimpin seiman atau yang mendukung toleransi, izin mendirikan bangunan tidak dipersulit. Ibadah di rumah, digeruduk, ada yang bela, dan sebagainya. Yang jelas, banyak sih keuntungannya bila ada wakil kita seiman duduk di provinsi, kota, atau kabupaten. Tapi sekali lagi, saya di sini tidak sedang mengendorse pemimpin seiman, mengajak penonton renungan ini untuk kompak memilih calon tertentu. Tidak, itu terserah kalian. Pilihlah yang sesuai dengan hati nurani dan pemikiran Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena saya pun di sini sebagai PPS. PPS tahu kan? Panitia Pemungutan Suara di Desa Nangga Danau. Saya sebagai ketua. Saya dituntut untuk netral dan menjaga integritas saya. Jadi saya tidak terlalu peduli dengan siapa yang menang, siapa yang kalah. Saya lebih peduli pilkada kali ini berjalan dengan jujur, aman, tertib, lancar, dan damai. Itu saja. Walaupun di tempat kami juga memilih gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Barat, bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu, walaupun saya juga sudah punya pilihan, Bapak Ibu juga punya pilihan masing-masing, walaupun kita saudara Siman Katolik berbeda pilihan, menjadi relawan atau tim sukses tertentu, itu nggak apa. Yang penting kita tidak berkelahi, tidak menggunakan cara-cara yang curang. Dan setelah pilkada ini kita tetap ingat kalau kita masih seperti dulu, masih saudara seiman dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa saya membuka renungan saya ini dengan Pilkada 2024? Ya, karena pas banget ya. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Bangsa Indonesia akan memilih pemimpin daerahnya masing-masing. Sedangkan kita umat Katolik sudah memiliki pemimpin kita. Sudah punya raja kita, yaitu Yesus Kristus Raja Semesta Alam. Dan di garis bawahi ya, Raja Semesta Alam bukan hanya raja sebuah daerah, sebuah kota, sebuah negara, atau sebuah dunia, tapi Raja Semesta Alam. Memiliki alam semesta ini beserta isi-isinya. Bahkan dalam Yohanes 18 ayat 36, jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaan aku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Nah, di garis bawahi lagi kalimat
Kerajaanku bukan dari sini. Kalau bukan dari sini, dari mana hayo? Ya pasti kita bisa menjawab, kerajaan Yesus memang bukan dari sini, tapi dari surga. Lihat betapa berkuasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Berkuasa di alam semesta dan di langit. Berkuasa di bumi dan di surga. Suatu klaim yang gak ada satupun nabi yang pernah ada mengklaim dirinya mempunyai kerajaan di bumi dan di surga. Cuma Yesuslah yang berani mengatakan seperti itu. Kerajaanku bukan berasal dari sini. Suatu pengakuan yang menunjukkan dia, Yesus Kristus yang kita ikuti, adalah benar-benar Raja semesta alam, di bumi dan di surga. Saudara-saudari terkasih, kalau kita sadar dalam sebuah kerajaan, kalau ada rajanya, pasti ada apa? Pasti ada rakyatnya, ada hambanya. Siapa rakyatnya? Ya kita ini. Tapi kita ini kadang lupa, sengaja lupa atau pura-pura lupa. Kita kadang tidak memperlakukan Tuhan kita sebagai Raja di kehidupan kita. Kita tidak menjadikan Tuhan Raja dalam keseharian kita. Seolah-olah Raja kita itu diri kita sendiri, pekerjaan kita, uang, istri, keluarga, dan sebagainya. Kita tidak pernah menempatkan Tuhan sebagai Raja kita, orang nomor satu dalam hidup kita. Bahkan untuk menjadi nomor 2, 3, 4, 5, bahkan sampai 10 pun, mungkin Yesus nggak ada kali dalam urutan prioritas kita. Semuanya selalu tentang diri kita sendiri, tentang kesenangan kita. Untuk Tuhan nanti-nanti aja deh, masih banyak waktu. Untuk memuji Tuhan, menjadikan Tuhan di hati kita, nunggu tua aja deh. Nanti baru kita membaktikan diri kita kepada gereja dan Tuhan. Bahkan sebagai seorang hamba sekalipun, kita tidak tahu caranya bersikap. Contoh saat berdoa, kita meminta sesuatu pun dengan bahasa yang meminta langsung, arogan, bahkan beberapa ada yang mengancam akan berhenti mengikuti Kristus kalau tidak dikabulkan doanya. Bukan dengan cara merendahkan diri, memohon ampun, dan minta belas kasihan saat kita berdoa kepada Yesus. Seolah kita menganggap Tuhan itu teman kita, orang tua kita, bawahan kita, yang bisa kita mintai pertolongannya kapan saja kita mau, dimanapun kita mau. Harus dikabulkan, kalau enggak, awas saja. Oh, tidak seperti itu. Bapak Ibu, bagaimanapun Tuhan Yesus itu adalah Raja kita yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Cuma perbedaannya mengakui atau tidak saja Yesus sebagai Raja. Itu saja. Kalau saudara-saudari kita yang tidak seiman, tidak mengakui Yesus sebagai Raja, ya sudah. Tapi kita sebagai pengikutnya, orang yang telah memilih untuk dibaptis, komuni, bahkan dikuatkan melalui sakramen Krisma, harusnya secara sadar mengakui bahwa benar Yesus Raja semesta alam. Dan sebagai hamba atau rakyat, harus dengan penuh kesadaran kita tunduk dan taat pada semua perintah Tuhan, semua pengajaran Tuhan, dan perintah gereja. Tidak ada tawar-menawar akan itu. Raja tetap harus diperlakukan sebagai seorang raja. Walaupun raja kita ini merendahkan diri, menyerahkan diri sampai disalibkan. Yang kalau dipikir-pikir, nggak mungkin sih raja bertindak seperti itu untuk rakyatnya, mengorbankan dirinya untuk keselamatan rakyatnya, umatnya. Biasanya raja duduk manis di singgasananya. Tapi ya itulah Raja kita, Yesus Kristus, Raja semesta alam. Maka dari itu, Bapak Ibu, saat ini kita diingatkan untuk bertindak sebagai seorang rakyat. Kita juga diingatkan untuk memperlakukan Yesus Kristus sebagai seorang Raja, Raja semesta alam.
Marilah kita merayakan Hari Raya Tuhan kita, Yesus Kristus, Raja semesta alam. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.